warga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Nanda, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Pada bulan ini kita akan masuk di dalam tema develop. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun di setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara, bahkan di sosial media yang kita punyai. Biarlah apapun yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut ini untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Aba Bapa, terpuji namamu Tuhan. Sebab Engkau telah memilih kami, memanggil kami untuk tujuan yang mulia. Terima kasih Aba Bapa, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur padamu. Kami berikan seluruh hidup kami sebagai dupa persembahan yang harum di hadapanmu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih
karima Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, Dalam tangan-Mu, rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah kami percaya siapkan bagi masa depan.
Bagi kami umat yang percaya, serukan haleluya. Kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Sukacita kami di dalam-Mu. Haleluya. Come on. Hey, hey. Sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Na 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 na. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, come on. Ku naikkan syukurku, ku bersyukur, ku naikkan syukurku. Na 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 na. Sukacita-Mu Tuhan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Ayo umatnya, serukan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Hey, hey, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia
pa pa pa. Ayo umatnya. Para pa 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 pa. Oh oh. Para pa pa para pa. Pa pa para pa pa pa. Para pa para pa pa pa. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yesus bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yesus Tuhan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Hey! Para pa 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 pa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yang Kudus. Haleluya. Kau nyata bagi kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Nyatakan dia. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Nyanyikan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami akui Engkau. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
buktikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Dan tidak ada yang menghalangi, dan tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Semua indah pada waktunya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya.
Shalom warga kerajaan, masih mengenai orang-orang muda. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20, Raja Israel di utara yaitu Raja Ahab sedang menghadapi kerajaan yang jauh lebih besar daripada dia, itu kerajaan Asyur dipimpin oleh rajanya langsung Ben-Hadad. Tapi ayat 13, perhatikan. Kata seorang nabi, kamu lihat orang yang jumlahnya banyak ini, bukan cuma ramai, multitude. Hari ini juga kuberikan kemenangan kepadamu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Musuh yang paling besar, apapun bentuknya. Ada penyakit, soal keuangan, soal keluarga. Tetapi Ahab tanya, dengan bantuan siapa? Melalui siapa? Ya, tidak dikatakan bantuan. Siapa yang akan maju perang? Pakailah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang-orang muda. Lalu siapa yang akan memerintahkan perang? Kamu. Seorang pemimpin harus memberikan arah yang jelas. Tetapi ini sesuatu yang very unusual. Kalau latar belakang kita itu cerita tentang orang-orang Spartan. Mereka dipersiapkan mulai kecil. Kalau saya nonton film 300. Bagaimana Leonidas, yaitu pada waktu kecil pun dilempar di tengah hutan. Menghadapi serigala binatang buas. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak pernah anggap enteng orang-orang muda. Saya tidak pernah anggap enteng orang muda. Ya saudaraku. Dan firman Tuhan berkata cuma ada 232. Itu jumlah kecil sekali. Ya tentara cuma 7.000 tapi musuhnya puluhan ribu. Mereka menyerang waktu tengah hari. Dan kita tahu mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika orang-orang muda itu maju menyerang lebih dahulu. Coba perhatikan ini. Kita ingat salah satu warrior kita yang masih muda, David. Ketika melihat Goliat, sementara Saul yang mantan diurapi itu dan semua tentaranya yang profesional tetapi tidak diurapi melarikan diri sembunyi. Maka David berlari ke arah daripada Goliat. Saudaraku jangan lupa itu. Apa kelebihan anak-anak muda? Semangat, entusiasme. Ya, tidak terlalu banyak pertimbangan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan pasti memakai orang-orang muda. Pencurahan Roh Kudus pertama kepada putra dan putrimu. Terjemahan bahasa Indonesia salah, anak-anak. Your sons and your daughter. Lalu kemudian orang-orang mudamu. Baru ranking ketiga, orang-orang tuamu akan bermimpi. Apa senjata mereka? Profesi. Kalau orang tidak diurapi Roh Kudus tidak mungkin bernubuat. Mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang saudara harus lihat? Bukan orang banyak itu musuh yang besar. Tetapi kemenangan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini sesuatu yang sangat tercatat dalam sejarah ya. 300 orang Spartan menghadapi 1 juta tentara daripada Persia, saudara. Dan mereka yaitu mencegatnya di sebuah tebing ataupun yaitu belahan batu ataupun gunung batu yang namanya Thermopylae. Thermopylae itu artinya gerbang panas, saudaraku. Dan saya berdoa supaya semua orang muda yang mendengarkan berita ini dan yang berjiwa muda, semuanya akan berkata, yes Lord. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di masa-masa yang sulit ini kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab seberat dan seburuk apapun keadaan kita, percayalah satu hal bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ia memiliki rancangan terbaik bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Di dalam Mazmur 126, 5-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang perlu kita kerjakan di masa-masa kesukaran ini? Yang pertama adalah tetap berdoa.
miliki hidup yang melekat kepada Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap bekerja dan berusaha keras. Kerjakan yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Usahakan apa yang ada padamu dan maksimalkan potensi yang saudara miliki. Yang ketiga adalah tetap menabur. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah menabur benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditabur kembali sebagai benih. Kita pun perlu menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh untuk kemudian ditabur kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terkadang kita khawatir saat ingin menabur karena dunia mengajarkan cara untuk melipat gandakan harta atau apa yang kita miliki adalah dengan menyimpannya. Hal ini sungguh berbeda dengan cara yang Alkitab ajarkan. Prinsip menabur tidak akan membuat Anda kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk mengalami hidup yang berkecukupan, bahkan malah berkelimpahan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi saudara kita yang lainnya. Hari ini, ketika saudara bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini akan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan untuk memberikan persembahan. Yang pertama dengan scan QR Code untuk electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan tetap bersyukur untuk segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan iman kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Karena kami penyediaan pemeliharaan-Mu sempurna. Aku percaya Engkau adalah sumber segala berkat dan yang telah mencukupkan segala keperluanku. Menumbuhkan benih yang aku tabur di dalam ladang-Mu, ya Tuhan. Melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, amen. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk saudaraku, shalom. Saya berharap setiap saudara dalam keadaan sehat, baik, penuh sukacita, karena Tuhan kita tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, ditemukan fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan dengan sengaja membiarkan masalah dalam hidup saudara. Saya ulang sekali lagi. Ditemukan fakta, beberapa keadaan bahwa Tuhan dengan sengaja membiarkan persoalan terjadi dalam hidup kita meskipun kita sudah berdoa. Itu yang kita akan pelajari pagi hari ini lewat satu orang yang tadi Bapak Gembala sudah sebut, yaitu Rasul Paulus. Bukan orang sembarangan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. 2/3 kitab di dalam perjanjian baru ditulis oleh Saulus yang kemudian diubah menjadi Paulus. Multimedia bisa tayangkan. Kalau tadi Pak Arifin sudah bilang orangnya sudah tua, saya mau katakan umur itu cuma angka. Yang setuju bisa katakan amin. 40 tahun Pak, sudah 50 tahun Pak, 60 tahun, 70. Umur itu cuma angka. Ada banyak orang usianya muda tapi semangatnya sudah enggak ada. Saya berharap setiap saudara umur bukan halangan untuk saudara boleh melayani Tuhan. Karena waktunya adalah hari ini. Ya saudaraku, kita lihat dulu ayatnya. Thorn in the flesh, duri dalam daging. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, apa itu duri dalam daging? Yaitu satu keadaan yang sangat menyakitkan, yang mungkin mencuri kenyamanan kita, yang membuat kita rasanya itu ada sesuatu, semua urusan sudah beres, semua masalah seperti sudah beres, tapi ada sesuatu yang menyakitkan yang ada di hidup saudara dan saya. Tapi pastikan duri dalam daging bukan akibat dosa, bukan akibat kebodohan kita sendiri. Dan itu yang sama-sama kita akan pelajari pagi hari ini. Sehingga kalau hari ini saudara sepertinya ada sesuatu yang sangat menyakitkan, pergumulan yang sangat berat yang terjadi dalam hidup saudara. Meskipun saudara sudah berdoa, bahkan saudara sudah berpuasa, bahkan saudara sudah minta hamba Tuhan untuk menumpang tangan pada saudara. Sepertinya tidak ada perubahan. Sepertinya duri itu tidak dicabut dari kehidupan kita. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Apa maksud Tuhan? Itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Alasan Tuhan mengizinkan duri dalam daging agar yang pertama adalah mengembangkan diri agar tidak menjadi sombong. Bapak Ibu sangat dikasihi Tuhan, saya mau katakan dosa yang tidak dirasakan oleh penderitanya, salah satunya adalah kesombongan. Kalau penyakit jasmani saudara tahu, sehingga saudara butuh obat, butuh menjaga kesehatan, kalau kesehatan jasmani. Tapi saya mau katakan, dosa yang tidak perlu modal adalah kesombongan. Saudara tidak perlu jadi siapa-siapa untuk menjadi sombong. Orang bukan siapa-siapa bisa jadi sombong. Saudara tidak perlu apa-apa punya menjadi sombong. Saudara nggak punya apa-apa pun bisa menjadi sombong. Saudara mungkin tidak perlu menjadi orang yang pandai. Orang yang nggak bisa apa-apa pun bisa menjadi sombong. Jadi kesombongan itu bisa dialami terjadi di semua sisi kehidupan kita. Dan salah satu tujuan duri dalam daging yang Tuhan izinkan. Dan ini disadari oleh Rasul Paulus, makanya dia tulis ayatnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maksudnya apa saudara? Karena Rasul Paulus punya karunia yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dan kitab-kitab di dalam perjanjian baru ditulis sebagian besar oleh Rasul Paulus. Sehingga berpotensi Rasul Paulus menjadi sombong. Kita lihat sekarang dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Sama dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, tapi ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, terlihat bahwa yang dimaksud duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus adalah penyakit. Ada yang menafsirkan epilepsi, ada penyakit yang lain, tapi itu tidak menjadi pokok yang perlu kita pikirkan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal, yang mencuri kenyamanan daripada Rasul Paulus. Sepertinya ada sesuatu duri yang menusuk dagingnya, yang terasa sakit, tetapi dia berdoa dan belum diangkat oleh Tuhan. Di sana dikatakan menggocoh. Ya. Utusan iblis untuk menggocoh aku. Menggocoh itu dalam bahasa aslinya adalah kolafitso. Kolafitso itu memiliki arti memukul dengan kepalan tangan berulang-ulang.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, duri dalam daging ini memang tidak mematikan, tetapi mencuri rasa nyaman, mencuri sukacita bahkan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan saudaraku, apa tujuan daripada duri dalam daging ini? Amsal 16 ayat 5, setiap orang tinggi hati, setiap orang, bukan beberapa orang, bukan 1-2 orang, tetapi setiap orang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi artinya saudaraku, poin 1 ini kita bisa simpulkan tujuan Tuhan mengizinkan duri dalam daging yang menyakitkan itu yang dialami oleh Rasul Paulus, tujuannya supaya Rasul Paulus tidak sombong. Kenapa? Karena kesombongan bisa mendatangkan kehancuran. Jadi kalau hari ini saudara sepertinya diizinkan ada duri dalam daging dalam hidup saudara, tujuannya cuma satu, bukan untuk Tuhan manfaatnya bukan buat gembala, bukan buat orang lain, manfaatnya untuk kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak hancur. Karena kehancuran selalu diawali dengan sebuah kesombongan. Bapak Ibu, sombong itu bukan cuma sekedar pamer, saudara. Bukan pamer kekayaan, kepandaian, prestasi. Kadang-kadang pamer kerendahan hatian kita pun juga bisa sebuah kesombongan. Kita menunjukkan bahwa kita rendah hati. Supaya apa? Supaya kita dipuji. Jadi saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa kalau hari ini Tuhan masih izinkan sesuatu yang sepertinya menusuk daging kita, yang membuat kita sepertinya mengalami satu hal yang sangat menyakitkan, tetap percaya semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karenanya tetaplah bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik untuk kita. Yang berarti bisa katakan amin. Yang kedua, kita belajar menyadari tidak semua doa dijawab tepat seperti keinginan kita. Rasul Paulus menulis, jadi Rasul Paulus yang mengalami dan dia sendiri yang menulis ini supaya menjadi satu pelajaran buat Bapak Ibu dan kita semua. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kita semua sama-sama ingat bahwa Tuhan Yesus pun di Taman Getsemani berdoa 3 kali untuk hal yang sama. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 3 kali didoakan tetapi tetap dia harus naik ke atas kayu salib. Jadi itu yang saya maksud, kadang-kadang sepertinya doa kita tidak dijawab persis seperti apa yang kita mau, atau apa yang kita alami, atau peristiwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Saudaraku, jawaban doa tidak selalu ya. Tuhan bisa menjawab ya, puji Tuhan. Lalu saudara bersaksi, saudara saksi di komsel, saudara bersaksi sama teman saudara di kantor, di kampus. Saudara berkata puji Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, puji Tuhan. Tetapi tidak semua permohonan kita lewat doa dijawab iya. Bisa saja Tuhan jawab tidak. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Seperti yang Yesus alami. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya banyak temukan orang keburu kecewa dengan Tuhan ketika dia minta A, lalu Tuhan beri B. Dia berharap untuk diterima, kenyataannya dia ditolak. Dia berdoa untuk dibantu, ternyata jangankan dibantu, didengar saja tidak oleh orang yang diharapkan dan sebagainya. Bahkan karena ini temanya untuk anak-anak muda. Ketika saudara berdoa untuk kekasih, pacar ataupun apa namanya. Lalu kemudian putus. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab atau mendengar doa saudara. Kalau Tuhan menjawab tidak, bukan berarti dia tidak menjawab
Kenapa? Karena pilihan kita cuma yang baik. Tuhan siapkan yang terbaik. Karena tidak ada alasan untuk saudara menggerutu kecewa kepada Tuhan. Ketika harapan saudara, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Loh, kan lebih baik putus lagi pacaran daripada bercerai setelah menikah. Nah, kalau bercerai setelah menikah itu bukan duri dalam daging. Itu pilihan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau saudara sadar bahwa ada masalah yang Tuhan izinkan, lalu saudara berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab tidak, atau dengan kata lain yang terjadi tidak seperti yang saudara harapkan, tetap percaya. Ada dua hal yang penting dalam hidup ini. Bersyukur dan bersabar. Katakan bersama saya, bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur untuk apa yang saudara sudah miliki dan saudara sudah genggam. Saudara bersyukur, bersabar untuk menantikan apa yang belum saudara miliki. Bersabar untuk menantikan apa yang belum terjadi dalam hidupmu yang sedang saudara harapkan. Karenanya dua hal ini penting buat kita. Bersyukur untuk yang sudah kita miliki, yang sudah ada dalam genggaman kita, yang sudah terjadi, kita bersyukur. Meskipun itu mungkin masih terlalu sedikit dengan harapan saudara, dan bersabar untuk apa yang sedang saudara harapkan terjadi dalam hidup kita. Ya, saya percaya hari ini kalau Tuhan menjawab tidak pada apa yang saudara doakan, jangan kecil hati. Jangan berkata Tuhan gak sayang sama aku. Dia cuma sayang sama orang tertentu. Padahal aku sudah sibuk, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Nah saudaraku, ketika saudara selalu mengingat apa yang saudara sudah beri, saudara mudah kecewa. Tapi lupakan apa yang saudara sudah beri dan selalu ingat apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Keselamatan itu tidak mungkin saudara bisa beli. Karena begitu mahalnya dia berikan cuma-cuma. Nah sesuatu yang cuma-cuma itu bukan berarti murahan. Karena dibayar dengan darah yang mahal. Pastikan saudara sadar, aku itu berharga di mata Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan waktu Tuhan jawab tidak. Dan waktu Tuhan jawab tunggu. Itu menunggu itu adalah persoalan yang paling tidak kita sukai. Tahun 94 saya tinggalkan, meskipun waktu itu saya hanya koordinator ibadah di Singaraja, saya belum menjadi seorang gembala. Tahun 94 saya tinggalkan anak saya dan saya mau pindah ke Amerika. Karena adik saya dan mami saya ada di Amerika. Dan setelah sampai di Amerika, saya punya komitmen dengan istri saya. Saya tidak akan kembali ke Singaraja. Enggak. Saudara enggak perlu tahu alasannya lah ya. Tapi saya tidak mau. Tapi itu rencana saya. Rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Dan hari ini, 6 Juni, tepat saya 22 tahun saya menggembalakan di Rock Singaraja. Hari ini persis 699, tanggal 6 bulan 6 tahun 99 saya ditabiskan jadi gembala. Dan hari ini 6621, tepat 22 tahun. Artinya apa saudara? Artinya saudara boleh saja punya rencana, punya keinginan, tapi waktu Tuhan jawab tidak, atau tidak terjadi seperti yang saudara doakan, bukan Tuhan tidak menjawab, Tuhan menjawab dengan jawaban tidak. Waktu saudara dijawab tidak, saudara bersyukur karena saudara tahu Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada rencana kita. Bagian kita adalah mempercayakan, mempercayai. Kalau saudara cuma batas percaya, belum tentu mempercayakan. Orang percaya belum tentu mempercayakan, artinya menyerahkan, mengandalkan persoalan kita, mempercayakan. Setelah kita menyerahkan, memberikan Tuhan ikut campur, belum ada jawaban, saudara mempercayai bahwa pasti Tuhan Allah kita
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau hari ini kau sedang ada dalam pergumulan, jangan cepat ngambek, semua lewat proses. Kalau saudara melihat segulung tekstil di toko kain, itu harganya cuma harga meteran. Segulung tekstil di toko tekstil itu harganya dijual meteran. Tetapi kalau kain itu rela mengizinkan dipotong, dipisahkan dari gulungan dan dibawa ke tukang jahit, ditusuk dengan ribuan tusukan jarum, disatukan menjadi sebuah gaun, dia harganya bukan lagi meteran, tetapi sebuah gaun. Tergantung ada di tukang jahit mana, tergantung dikerjakan oleh desainer mana. Kalau hari ini saudaraku, saudara sadar bahwa kain saja bisa memiliki nilai tambah ketika ada di tangan desainer ternama. Kalau hidupmu ada di dalam desainer kehidupan yaitu Tuhan sendiri, saya pastikan setiap saudara menjadi satu hal yang berharga, menjadi satu hal yang mempermuliakan Tuhan. Karenanya kalau hari ini saudara sedang berada di dalam sebuah pembentukan atau proses Tuhan, jangan lari, jangan ngomel, jangan lari ataupun berkata, saya nggak mau, saya mau jadi orang biasa saja, pelayanan repot, gesekannya banyak, saya mau jadi orang yang duduk manis dalam ibadah. Pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau saudara memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Dia, keuntungan, manfaat, benefit yang nikmati bukan orang lain, tapi setiap saudara yang terpanggil ada dalam rencana Tuhan. Kita lihat sekarang ketiga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Biasanya orang bermegah atas kekuatan, prestasi, achievement, atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi hal yang ketiga, tersedia kasih karunia untuk kita tetap kuat saat di dalam kelemahan. Bapak ibu saudaraku, saya membayangkan Rasul Paulus itu bisa menulis begitu banyak ayat-ayat yang menguatkan. Ya. Karena dia mengalami hal seperti itu. Seandainya saja Rasul Paulus tidak mengalami duri dalam daging, mungkin isi daripada Alkitab itu pasti berbeda. Mungkin dia berdoa, Tuhan aku sudah gak kuat, tolong aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang di tengah kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau hari ini saudara rasanya hidupmu sudah gak kuat lagi. Seperti saudara berdoa tapi beban tidak diangkat dari bahumu. Saudara rubah doamu. Tuhan kalau engkau izinkan beban itu aku pikul. Berikan bahuku semakin kuat sehingga aku dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Kau yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi seringkali bebannya bukan diangkat tetapi Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Kalau hari ini saudara tetap bertahan memikul semua beban, pastinya ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kekuatan yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita bukan karena kita layak, pantas dan karena kita baik, tetapi semua karena kasih Tuhan kepada kita. Yohanes 1:15, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang mendahului aku sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat lebih banyak aturannya, ini boleh, ini jangan. Itu halal, ini haram. Ini boleh dilakukan, ini jangan dilakukan, ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Bagaimana mungkin saudara bisa menikmati atau mengalami atau dilimpahi kasih karunia kalau saudara tidak dekat dengan Kristus. Yang ada saudara mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat yang ketujuh dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau hari ini saudara sepertinya jauh daripada Tuhan, ya kalau saudara mengalami duri dalam daging, ayo cek. Kedekatan itu, kedekatan hubungan itu akan mempengaruhi banyak hal. Kalau saudara dekat dengan Tuhan secara kualitas hubungan saudara dengan Tuhan makin dekat, makin intim, makin akrab, akan berdampak kualitas hubungan saudara dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan orang-orang di dalam rumahmu akan makin baik. Kalau itu kemudian makin baik, saudara akan jadi contoh untuk keluarga besarmu. Dia akan melihat, saudaraku, orang bisa beli house, tapi home itu tidak bisa dibeli. Suasana itu tidak bisa dibeli. Banyak orang datang ke rumah saya, dia bilang, nyaman ya, kok rasanya lain. Bukan soal rumahnya, bukan soal fasilitasnya. Tetapi orang yang tinggal di dalam rumah itu. Kalau hari ini kau mungkin sepertinya rasanya gak betah tinggal di rumahmu sendiri. Ya, begitu sampai di halaman, saudara sudah bisa membayangkan sebentar lagi akan masuk ke dalam pintu rumah. Dan saudara menikmati suasana yang tidak nyaman. Jangan nunggu pasanganmu berubah. Seringkali masalah itu muncul menunggu pasangannya berubah. Setiap saudara yang menginginkan perubahan, mulai dari saudara sendiri yang berubah. Saya percaya perubahan awal daripada sebuah pemulihan. Yang setuju bisa katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku, semua itu ada harga yang harus dibayar. Barang murah tidak ada yang bagus, barang bagus tidak ada yang murah. Seringkali kita harapkan sesuatu yang bagus tapi kita gak berani bayar harganya. Aduh Pak, komsel saya kan waktunya buka toko Pak. Doa Pak pagi, usaha dapatnya pagi Pak. Gimana Pak, kan kita butuh istirahat. Saudara pun kasih Tuhan, saya percaya sesuatu yang bagus harganya mahal. Ada harga yang harus saudara berani bayar. Kenapa? Karena yang murah tidak ada yang bagus. Yang bagus pasti tidak ada yang murah. Karena itu kalau saudara rindu sesuatu yang baik daripada Tuhan, bahkan yang terbaik daripada Tuhan, berikan yang terbaik. Jangan berikan kepada Tuhan itu jam sisa-sisa. Ya, berikan prime time, waktu terbaik kita. Pak, jam itu saya mestinya buka toko Pak. Jam itu saya mestinya istirahat Pak. Jam itu saya mestinya ada hobi Pak dengan komunitas saya. Boleh kita punya hobi. Tapi pastikan Tuhan diberikan waktu yang terbaik. Kenapa saudaraku? Karena proses itu adalah uang sekolah kehidupan kita. Dengar baik, proses itu uang sekolah kehidupan kita. Kalau saudara tidak berani bayar uang sekolah, jangan berharap saudara naik kelas atau lulus ataupun saudara bisa diwisuda. Ya saudaraku, jadi semua lewat proses. Waktu saudara diproses, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Karena saya percaya dia lebih mampu untuk menolong dan menopang kita. Yang keempat, perhatikan. Tadinya Rasul Paulus berdoa kalau bisa duri ini dicabut. 3 kali berdoa. Karena itu, aku senang dan rela. Bayangkan, dari tadi sesuatu yang menyakitkan, yang menjadi beban, sesuatu yang menusuk, sesuatu yang dibawa dalam doa, sesuatu yang minta untuk segera dicabut. Rasul Paulus ngomong begini, bukan durinya sudah dicabut dari dagingnya. Senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Ini yang penting, yang perlu saudara garis bawahi. Penderitaan saudara aniaya itu oleh karena Kristus. Bukan karena saudara melakukan dosa. Engkau ditangkap bukan karena korupsi. Engkau dipecat bukan karena saudara gak jujur di pekerjaan. Tapi karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku, kalau hari ini saudara punya masalah, cek dulu masalah itu apa karena teguran Tuhan. Saudara tidak ada lain, harus bertobat. Jangan saudara berkata bersyukur Tuhan untuk masalah ini aku punya duri dalam daging. Padahal itu karena dosa, bertobat saudaraku. Kalau saudara sudah bertobat, mendekat kepada Tuhan. Akui semua kesalahan kita karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Kita kan paling senang ngeles. Saudara. Orang semakin pandai cari alasan, semakin susah bertobat. Dia ketemu saja alasan. Saya kan pernah cerita di sini. Ada orang suami istri, suaminya komplain karena istrinya nggak pernah diajak jalan-jalan, dibiarin di rumah saja. Lalu dia komplain kepada, Mas, kok aku di rumah terus Mas, nggak kayak teman-temanku diajak jalan sama suaminya kemana-mana. Suaminya bilang, loh aku kan nggak bohong, dari waktu sebelum kita nikah kan aku sudah ngomong, kalau kita jodoh nggak kemana-mana. Itu contoh ngeles, ya orang cari untuk pembenaran, saudaraku. Jadi kalau yang saudara lagi anak muda yang lagi pacaran, hati-hati kalau pasanganmu bilang nanti kalau jodoh kita nggak kemana-mana. Pastikan nggak kemana-mana tuh maksudnya di rumah terus. Saudara perlu jelas saudaraku, ya kan? Nah itu saya kasih contoh orang itu semakin pandai dia cari alasan pembenaran. Dia semakin susah bertobat. Kenapa? Karena rasanya jawaban yang dimunculkan itu bisa diterima oleh orang. Oh gitu ya. Memang sih kamu ngomong begitu sih waktu pacaran. Kalau kita jodoh memang gak kemana-mana, ya udahlah. Nah saudaraku, semakin saudara pandai untuk mencari pembenaran, saudara makin susah bertobat. Tapi kalau saudara semakin mudah menyadari, ya aku salah. Maaf ya, aku gak gitu lagi, aku mau berubah. Setiap kita pasti pernah buat salah. Tergantung bagaimana respon kita waktu kita bersalah. Apakah kita cari pembenaran, alasan, argumentasi, ataukah kita tahu bahwa saya harus berubah. Perubahan pada diri kita pasti akan membuat cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, aku senang dan rela. Saya kasih gambar ini. Memang gambar ini tidak seindah aslinya. Tapi saya ingin menunjukkan cara pandang orang terhadap setangkai mawar ini. Banyak orang bilang begini, bunganya sih bagus, warnanya cantik, baunya harum. Cuma sayang ada durinya. Berapa kali tangan saya tertusuk duri. Sejak itu saya tidak mau dekat-dekat dengan bunga mawar, takut tangan saya tertusuk duri. Tapi kenapa kita tidak ubah cara pandang kita? Di sebuah tangkai yang penuh duri, kalau kita perhatikan tidak berhenti kepada duri itu saja. Dan duri itu pasti ada maksudnya Tuhan meletakkan duri. Untuk apa? Untuk menjaga keindahan bunga yang ada di ujungnya. Sehingga kalau kita perhatikan di duri-duri yang sangat menyakitkan yang bisa saja menusuk dan melukai tangan kita kalau tidak hati-hati. Tapi di ujungnya ada sebuah bunga yang indah. Dan pasti ada tujuan Tuhan meletakkan duri pada tangkai bunga mawar itu. Nah cara kita memandang itu akan membuat respon kita berbeda. Nah banyak kali hidup kita itu selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Selalu komplain, seringkali kita ngatur Tuhan. Kita berpikir Tuhan itu bodoh. Satu hari ada seorang petani semangka. Dia duduk di sebatang pohon lengkeng. Dan dia melihat di depannya ada kebun semangka. Lalu si petani ini berkata dalam hatinya, ternyata Tuhan itu enggak pinter ya. Pohon semangka itu buahnya besar, tangkainya kecil, lemah, sehingga tidak bisa mengangkat buahnya, harus tergeletak di atas tanah. Sebaliknya ini pohon yang aku sandarin ini batangnya besar, pohonnya rimbun, tapi buahnya kecil.
Kalau aku jadi Tuhan, aku tukar tempatnya. Buah semangka di atas, buah lengkeng di bawah. Serasi, proporsional. Sementara dia berpikir itu, sebutir buah kelengkeng jatuh tepat di kepalanya. Baru dia sadar, seandainya benar buah semangka yang ada di atas, apa yang terjadi pada kepalanya. Jadi saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita melihat segala sesuatu dan menilai dari cara pandang kita. Kalau dari cara pandang kita seperti Tuhan itu tidak bijak, Tuhan itu tidak smart, Tuhan itu tidak proporsional, Tuhan itu tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum alam. Saya mau katakan, Tuhan sudah mengerti yang terbaik. Bagian kita adalah mempercayai bahwa Dia sudah lakukan yang terbaik. Kalau hari ini kau sedang mengalami duri dalam daging, katakan, Tuhan, aku tahu rencanamu indah, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, saudaraku. Jangan cepat-cepat bilang Tuhan itu gak ngerti. Karena itu apapun keadaannya. Saya kasih contoh. Satu hari ada seorang jemaat masuk ke dalam gedung gereja ini. Dia baru pertama kali masuk ke gedung ini. Gereja ini bikin ribet. Mesti daftar, ya cuci tangan, ngantri. Setelah masuk kok gelap semua ya. Ini gereja pelit bener. Listrik aja diirit, persembahan ditarik terus, gelap. Yang main musik gelap semua, bajunya hitam semua. Kok kayak suasana perkabungan, gak ada sukacita. Dia ngoceh terus. Sampai istrinya nyenggol dia. Mas, itu loh kacamata hitamnya dicopot. Oh, rupanya dia lupa nyopot kacamata hitamnya, saudaraku. Mungkin hari ini saudara sedang menggunakan kacamata hitam. Sehingga saudara melihat semuanya gelap, semuanya jelek, semuanya tidak seperti yang saudara harapkan. Cara pandang kita ayo kita rubah. Termasuk cara pandang saudara kepada istrimu, cara pandang saudara istri-istri kepada suamimu, cara pandang anak-anak kepada orang tuamu. Mungkin cara pandang kita gelap, cara pandang kita tidak seperti yang kita inginkan. Copot kacamata hitam saudara, kenakan kacamata firman Tuhan. Pastilah saudara mengalami hidup ini lebih indah dari kemarin dan besok lebih indah daripada hari ini. Cara pandang itu yang sudah dibuktikan oleh beberapa kejadian di dalam perjanjian lama. Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Kenapa? Musuh yang dilihat oleh 10 pengintai hal yang sama, musuh yang sama, kondisi yang sama, tapi dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Karenanya saya akan mengajak kita lihat bagian yang terakhir ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan merasa kuat, tidak ada seorang pun yang kuat. Kenapa? Justru dalam waktu kita merasa kuat, itulah waktu terbaik iblis untuk menjatuhkan kita. Perhatikan, Yesus mengalami godaan bukan waktu dia fit. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Secara fisik dia lemah. Yang terjadi perutnya lapar. Kenapa? Karena dia sama seperti saudara dan saya menjadi manusia yang sama dengan kita. Bedanya saja adalah dia tidak melakukan dosa. Dia merasakan hal yang sama. Dan iblis mulai datang waktu lemah. Jadi kalau hari ini saudara baru pulang gereja, baru dicas di gereja, rasanya iman saudara berapi-api. Iblis tidak serang saudara. Ya, kenapa? Karena saudara mesti berapi-api waktu engkau lemah. Baru saudara lihat stok barang numpuk di gudang. Tagihan jatuh tempo mulai mengalir pada saudara. Lalu saudara mulai cemberut saja. Istri saudara mulai enggan dekat pada saudara. Ya, lalu istrimu tanya, saudara malas jawab, nanya lagi, enggak dijawab, nanya lagi. Saudara mulai enggak betah di rumah. Ini di rumah ini banyak pertanyaan, bukan memberikan solusi. Ingin tahu, sudah tahu, enggak mau tahu. Lebih baik main keluar. Ada banyak hal kejadian sehingga tanpa sadar saudara hidup di dalam keadaan yang tidak sukacita. Mari saudaraku hari ini apapun keadaan perhatikan 3 hal penting. Mengembangkan hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena bulan-bulan ini adalah temanya develop. Ya, develop itu mengembangkan.
Kayak developer, sesuatu tanah kosong dibangun sehingga jadi bangunan, ya bisa jadi berkat, bisa ditinggalin dan sebagainya. Mengembangkan hidup sesuai kehendak Tuhan harus kita kerjakan dengan setia. Kenapa dengan setia? Karena kesetiaan itu hari-hari ini sesuatu yang langka. Kenapa? Kesetiaan itu bicara tentang komitmen. Katakan bersama saya komitmen. Komitmen. Orang menikah itu bukan karena cinta, karena komitmen. Pak, saya udah gak ada rasa sama dia. Hidup saudara bukan dengan rasa, bukan dengan perasaan, dengan komitmen. Dan komitmen itu yang akan membuat rasa cinta saudara mulai tumbuh. Tuhan berikan perlindungan dan kekuatan agar kita dimampukan tetap hidup dalam kehendak-Nya. Kenahan hati mengundang perkenanan dan promosi Tuhan setelah kita lulus ujian. Kalau hari ini saudara sadar hidupmu sedang ada dalam ujian. Kalau saudara di kelas, saudara bisa tanya pada gurumu, Bu nomor 3 jawabannya apa? Guru akan jelaskan. Bu yang ini saya belum ngerti, saudara bisa dijelaskan. Tapi ada saatnya saudara bertanya pada guru saudara tidak dijawab. Kenapa? Saat itu lagi ujian. Mungkin hari ini sedang ujian sehingga pertanyaan saudara tidak dijawab. Tapi pastikan setiap saudara lulus dari ujian karena saudara dipersiapkan untuk naik kelas bagi nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Saudara sadar bahwa semua baik. Meskipun keadaannya seolah-olah sepertinya tidak baik. Tapi Tuhan selalu baik pada kita dan tidak pernah ada rencana yang tidak baik untuk setiap kita. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mari jemaat Tuhan renungkan firman Tuhan ini. Kita yang tidak berarti Tuhan buat menjadi berarti. Semua itu lewat proses. Semua itu tidak instan. Semua itu butuh harga yang saudara dan saya berani bayar. Semua itu butuh kerelaan kita untuk dibentuk dan diarahkan. Semua itu membutuhkan kesiapan kita untuk ditanggalkan, untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang selama ini menghambat kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini engkau sudah mengalami pergumulan, ada duri dalam daging yang begitu menyakitkan yang sedang saudara alami. Bisa saja itu pasangan kita yang selalu menyakitkan hati kita. Bisa saja itu penyakit yang sepertinya tidak sembuh-sembuh. Bisa saja itu masalah anak, kenakalan remaja. Bisa saja ada hal-hal yang lain, mungkin engkau baru di PHK dari pekerjaan. Usahamu sepertinya hidup segan mati tak hendak. Ada banyak hal. Saudaraku, jangan panik. Jangan cepat berprasangka buruk pada Tuhan. Ingat saudaraku, Petrus saja di Danau Galilea, waktu perahu hampir tenggelam, dia melihat Yesus datang menghampiri. Orang yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, orang yang selama ini diharapkan selalu ada kehadirannya dalam hidup mereka.
Tapi waktu Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang, semua berseru, itu hantu. Kita mudah gagal paham ketika kita sedang berada di dalam masalah. Kita mudah salah sangka ketika kita ada dalam pergumulan yang berat. Tapi pagi hari ini, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, tetap ingat, Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Angkat tangan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu untuk berdoa. Tuhan tolong setiap jemaatmu yang hadir pagi ini dalam ibadah KU2 ini. Apapun yang sedang mereka alami seperti duri dalam daging yang sangat menusuk, menyakitkan, membuat mereka menderita. Hamba berdoa Tuhan, berikan kasih karunia Tuhan. Sehingga di tengah kelemahan kuasa Tuhan turun memampukan mereka. Sehingga mereka bisa berkata aku senang dan rela. Karena mereka tahu rencana Tuhan lebih indah daripada rencana mereka. Usaha pekerjaan, rumah tangga pekerjaan dan seluruhnya, sekolah, kuliah mereka diberkati Tuhan. Karena hanya daripadamu sumber kasih karunia kekuatan yang baru dicurahkan pada setiap kami. Dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan roti perjamuan kudus kita. Kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita renungkan bagaimana Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkannya roti itu lalu dibagikan kepada para muridnya seraya ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Irabataka syakala rabat. Inamataka syakala rabataka syakala. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua, lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya ini adalah awal untuk hidup kami diubahkan. Sehingga kami boleh tetap berkata rencana Tuhan tetap yang terbaik dalam hidup kami. Tidak akan pernah kami dibiarkan sendiri. Karena pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak lebih daripada kekuatan kami. Waktu kami diizinkan kami diberikan kekuatan dan jalan keluar dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan rancangan-Mu Tuhan, khususnya kepada keluarga-keluarga. Engkau yang membentuk keluarga-keluarga, Engkau yang membangun bangsa-bangsa, dan Engkau berkasih karunia. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Namun demikian, hari-hari ini kami melihat, kami mendengar, di bangsa-bangsa ada perpecahan keluarga rumah tangga. Ada perpisahan karena ketidaksetiaan dalam pasangan pernikahan mereka. Ada hati generasi yang terluka oleh karena melihat keteladanan yang rusak di tengah pernikahan orang tua mereka. Namun Engkau berkasih karunia kepada keluarga kerajaan Allah. Bila Tuhan saat ini Roh Kudus melawat setiap keluarga kerajaan Allah, memberikan kekuatan dan kasih yang baru daripada-Mu. Kami melepaskan salam dan berkat bagi para imam keluarga. Hati bapak-bapak dipulihkan, diberikan hati yang baru untuk menjadi imam yang benar, menjadi mentor di tengah keluarga, berfungsi sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, yang memimpin rumah tangga mereka untuk hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapa,
kami juga memberkati Tuhan. Apa menjadi seruan pergumulan para suami. Tetapi biarlah mereka hidup bijaksana terhadap istri. Sehingga Tuhan doa mereka kepadamu, seruan mereka kepadamu di tengah pergumulan tidak terhambat. Sebab pertolongan Tuhan senantiasa tersedia bagi keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan kami juga memberkati para wanita sebagai ibu rumah tangga, sebagai penolong di dalam keluarga. Berikan kesepakatan kesehatian suami dan istri untuk menggembalakan generasi. Sehingga roh takut akan Tuhan, kebenaran pengenalan akan Tuhan, itu turun kepada generasi anak-anak yang Tuhan tempatkan di tengah pengembalaan keluarga. Bapa, apapun yang berusaha merusakkan kesehatan suami istri, ketidaksepakatan, kami patahkan, kami hancurkan. Setiap penyusupan, ketidaksetiaan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kasih mula-mula kepada mereka. Biarlah kerajaan Allah itu turun di tengah keluarga. Lawat para wanita dengan kuasa Roh Kudus. Dalam kelembutan hati yang daripada Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan keluarga dan rumah tangga. Apapun dikerjakan setiap orang tua, Engkau memberkati pergumulan, setiap persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini. Biarlah mereka datang kepada Engkau merendahkan hati, mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap keluarga. Kami juga memberkati putra-putri warga kerajaan Allah. Biarlah dengan kelembutan hati mereka menyadari bahwa sekolah pendidikan yang terbaik, yaitu pendidikan karakter, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, itu menetap di setiap generasi kerajaan Allah. Sebab kami percaya generasi yang luar biasa ini sedang bangkit mengasihi Tuhan. Tuhan akan pakai mereka untuk melayani Tuhan menjadi berkat. Dan apapun yang berusaha menyusup dalam kehidupan generasi, dari rancangan kecelakaan, rancangan maut, kuasa kegelapan, penyesatan, pergaulan yang salah, lepaskan itu daripada kehidupan generasi. Apapun yang tidak terucapkan, yang tidak tersampaikan kepada orang tua mereka, tetapi biarlah Tuhan Engkau menyelidiki, Engkau mengenal hati mereka. Apapun persoalan mereka, pergumulan mereka, ketakutan mereka. Sebab keturunan orang benar diberkati, diberkati, diberkati. Biarlah Tuhan memimpin mereka. Sehingga dalam pergaulan mereka Tuhan tidak merusakkan kebenaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan hati keluarga-keluarga yang saat ini dalam keretakan, dalam perpecahan. Pulihkan hati-hati yang terluka ya Bapa. Sembuhkan mereka dengan lawatan kuasa Roh Kudus. Sehingga berkat-berkat damai sejahtera daripada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan datang dalam setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudaraku, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera, sukacita, dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Membuat setiap saudara hidup dengan kekuatan Tuhan, sehingga rumah tanggamu diberkati, bisnis pekerjaanmu akan Tuhan buat menjadi berhasil. Ladang pelayanan Tuhan makin berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup setiap saudara dan saya. Mulai pagi ini sampai Dia menjemput kita, bahkan janjinya Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Yang percaya hidupmu sudah diberkati dan rindu jadi berkat, katakan amin. Tuhan memberkati.